Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu pertama bulan Juni 2025. Oke, buat para Sagittarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya Sagittarius. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Sagittarius ya. Di kartu yang pertama yang akan terjadi di minggu pertama di Juni, yang jelas sih ada The Sun ya. Yang jelas kamu bakalan happy kalau aku lihat di minggu pertama Juni ini. Ulala, artinya akan ada canda tawa plus hal-hal yang positif yang bisa bikin kamu bener-bener positive vibes gitu ya. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat ada semacam lembaran baru yang akan seorang Sagi buka gitu ya, lembaran baru. Ini bisa berkaitan dengan pernikahan ya, ataupun perayaan-perayaan. Kalau aku lihat akan ngadain acara gitu ya, dan akan ada yang datang ke rumahmu di sini. Ada potensi kedatangan tamu juga kalau aku lihat ya. Dan sesuatu yang intinya di sini kayak adanya gerbang kehidupan yang baru gitu, sesuatu yang baru, atau kamu yang membuka gerbang kehidupan kamu. Wow, buat seseorang ya. Terus juga di minggu pertama ini Sagi, kamu juga harus hati-hati ya. Ada potensi, ini ada The Moon ya, terhadap masalah-masalah yang tak terlihat ataupun hal-hal yang tidak jelas di belakang kamu ya. Mungkin seseorang tidak kasih kejelasannya ya terhadap kamu di sini tentang hubungan ataupun tentang kerjasama. Kamu harus hati-hati. Adanya kebohongan-kebohongan di sini disembunyikan oleh seseorang di belakang kamu. Terus juga ada The Empress ya. Aku lihat di minggu pertama ini juga ada kelimpahan dalam kehidupan seorang Sagi, artinya secara kerezekian kamu akan sangat baik di sini. Terus juga ada Eight of Pentacles ya. Ada hal-hal berkaitan dengan dedikasi dan uang yang akan semakin berkembang ya. Terus hal-hal yang menjadi passionnya kamu, ini akan bisa menghasilkan cuan di minggu pertama ini ya. Contoh kalau mungkin kamu senang sama hobi kamu, tiba-tiba hobi kamu, tentunya orang-orang itu suka ya sama hobinya masing-masing ya. Contoh mungkin Sagi ini hobinya make up, tiba-tiba make upnya itu ya bisa menghasilkan. Mungkin kamu akan make upin orang lain, ada yang minta tolong kamu gitu, minta jasa kamu karena bagus gitu. Contoh ya. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat juga, nah kamu juga ada potensi masalah nih yang bisa terjadi Sagi. Jadi bukan yang santuy-santuy aja kalau aku lihat minggu pertamanya kamu ya. Juga ada potensi masalah yang bisa hadir ke kamu. Ada 3 potensi masalah di sini. Yang jelas bukan masalah keuangan, karena keuangan kamu ada Eight of Pentacles dan Nine of Pentacles. Tapi 2 masalah ini terkait dengan seseorang, kalau enggak ini masalah kesehatan. Jadi jagalah kesehatan kamu ya, tanpa harus diberi peringatan lebih jauh ya. Sagi harus paham sendiri tentang kondisi kesehatannya, dijaga. Terus juga kalau untuk masalah dengan orang lain di sini ya jaga-jaga omongan aja sih. Karena terkadang masalah itu muncul hanya gara-gara omongan dan salah paham ataupun salah menilai seseorang gitu ya. Lalu nih, kalau untuk uang nih, lagi-lagi ada Nine of Pentacles seperti yang aku katakan tadi ya, bahwa keuangan kamu stabil banget di minggu pertama ini. Bagus banget Sagi. Jadi ada rezeki juga yang tak terduga yang akan hadir buat kamu ya. Jadi udahlah, keuangan gak perlu dibahas terlalu detail, intinya bagus ya. Cuma di sini lagi-lagi aku kasih saran juga buat kamu. Sebagus apapun kondisi keuangan kamu, kamu tetap harus ada skala prioritasnya agar uang yang ada itu nggak habis saja. Karena di sini juga ada Two of Pentacles. Kondisi keuangan kamu memang kalau lagi bagus banget, kalau lagi drop bisa drop banget. Dan penyebab drop banget ini adalah kalau kamu nggak bisa memanagenya ya dengan baik gitu. Oke. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat ya Sagi, ada beberapa dari kamu yang sepertinya akan berhasil dalam proses move on-nya. Memang sedang berjalan, tapi semoga berhasil agar ada transisi di kehidupannya kamu ya. Lalu juga ada strength. Aku lihat Sagi itu tipe orang yang mau fokus ya dalam mengerjakan apapun.
termasuk dalam move on pun kamu fokus, sehingga di sini segala sesuatunya dijalankan dan dilakukan dengan terarah dan penuh keberanian dan keyakinan. Makanya potensi berhasilnya besar sekali ya. Selanjutnya juga mari kita lihat kira-kira apa aja pesan semesta Kak buat Sagittarius di minggu pertama ya, Juni 2025. Nih pesan buat kamu. Yang pertama, katanya coba belajarlah kamu ya untuk bisa menerima segala hal yang hadir di dalam kehidupannya kamu Sagi. Mau itu positif, mau itu negatif, terima. Kalau yang positif yang datang masuk ke dalam kehidupannya kamu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang negatif ya apapun itu masalah ya bentuk jenisnya, kamu harus bisa mawas diri lagi, terus mempelajari masalah tersebut agar kedepannya ya nggak terulang lagi, nggak datang lagi masuk ke dalam kehidupannya kamu. Terkadang masalah yang hadir di dalam kehidupan kita Sagi itu tuh sebagai bentuk pembelajaran bagi kita agar kedepannya kita nggak akan terkena lagi nih. Ternyata dalam hidup ini ada loh masalah kayak gini dan kamu harus bisa menghindarinya buat kedepannya gitu. Jadi nggak semua masalah yang diturunkan sama Tuhan itu sebagai bentuk bahwa Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Siapa tahu itu tuh bentuk peringatan bagi diri kita. Wah ini masalah ini bisa loh berulang lagi ke kamu buat kedepannya. Jadi kamu harus belajar gimana cara menghadapinya. Ya kan gak mungkin tiba-tiba Tuhan turun gitu ya. Langsung ngajarin kamu atau ngirim malaikat gitu ya, untuk ngajarin Sagi nih masalah kamu cara menyelesaikan seperti ini gitu. Ngajarin langsung kan gak mungkin. Kita sebagai manusia tentunya harus belajar gitu ya melalui hal-hal yang terjadi secara alami ataupun natural gitu ya di sekitarannya kita gitu. Itulah belajar hidup namanya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan katanya percaya kepada kekuatan dirimu sendiri ya. Jangan apa-apa bergantung sama orang lain atau terlalu ngarep sama orang lain. Percaya diri. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya segala sesuatu yang kamu rencanakan itu akan berjalan sebagaimana mestinya aja Sagi. Jadi apapun itu kebahagiaankah ya, apapun itu hasil yang kamu terima kah, kamu harus bisa merasa bersyukur karena segala sesuatunya sudah berjalan seperti apa yang digariskan, ditakdirkan oleh Tuhan buat kamu ya, disyukuri. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Sagi ya. Untuk kehidupannya di minggu pertama Juni, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat langsung ya. Ada zodiak Aries, Leo, Pisces, terus itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.